Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi umat-umat Tuhan yang berpengharapan. Semoga kita berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 2 Agustus 2022 dengan judul Berdamai dengan Saudaramu. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ada pengakuan yang Tuhan minta agar kita lakukan kepada satu sama lain. Jika engkau telah menganiaya saudaramu dengan kata-kata atau perbuatan, engkau harus berdamai dulu dengannya sebelum ibadahmu diterima di surga. Akui kepada mereka yang telah engkau lukai dan berikan ganti rugi. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jika seorang memiliki perasaan pahit, murka, atau kedengkian terhadap seseorang saudara, biarkan dia pergi kepadanya secara pribadi, mengakui dosanya, dan mencari pengampunan. Dari cara Kristus menangani kesalahan, kita dapat belajar pelajaran yang menguntungkan yang juga dapat diterapkan untuk pekerjaan pengakuan ini. Dia meminta kita pergi kepada orang yang telah jatuh ke dalam pencobaan dan temui dia sendirian. Jika tidak memungkinkan untuk membantunya karena kegelapan pikirannya dan keterpisahannya dari Tuhan, kita harus mencoba lagi dengan 2 atau 3 orang lain. Jika kesalahan itu tetap tidak diperbaiki, maka dan hanya setelah itulah kita harus menyampaikannya kepada jemaat. Jauh lebih baik jika kesalahan bisa diperbaiki dan luka disembuhkan tanpa membawa masalah ini ke hadapan seluruh jemaat. Tetapi pertanyaannya tentang bagaimana dan kepada siapa dosa harus diakui adalah pertanyaan yang menuntut studi yang cermat dan penuh doa. Kita harus mempertimbangkannya dari semua sudut, menimbangnya di hadapan Tuhan dan mencari penerangan ilahi. Ada kekuatan dan kekekalan dalam apa yang Tuhan kerjakan. Apakah dia bekerja lewat perantaraan manusia atau sebaliknya? Hati yang berada di bawah pengaruh Roh Allah akan sangat selaras dengan kehendaknya. Umat-umat Tuhan yang dikasihinya, tentu perenungan ini menjadi satu teguran yang keras bagi kita. Terkadang kita hanya memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tetapi perintah Tuhan yang sesungguhnya adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Demikian juga kita harus mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita. Kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari perintah Allah. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu juga harus kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi manusia. Jikalau salah satunya timpang, maka kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karenanya sangat tegas dikatakan bahwa tidak cukup kita membina hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada saat hanya itu yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang cacat. Dan kita harus juga membina hubungan dengan manusia. Jikalau ada kekeliruan, ada kesalahan yang kita lakukan di antara sesama, terlebih dari saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita, maka firman Tuhan katakan, pulanglah, berdamailah terlebih dahulu, baru kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Saudaraku, inilah artinya kita menjadi pelaku firman. Karena apa yang biasanya terlihat dan apa yang dapat dinilai adalah merupakan bagaimana bentuk hubungan kita satu dengan yang lainnya, terlebih lagi dengan saudara-saudara kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang berat untuk kita dapat saling mengakui dan saling mengampuni, karena Yesus sudah menunjukkan teladan itu. Semoga kita akan semakin berbahagia sehingga hubungan satu dengan yang lain dapat dipenuhi dengan damai daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada hari ini, di mana saat kami sudah menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan. Kami percaya berkat-Mu juga dan kehadiran-Mu akan mengiringi kami ya Bapa. Terima kasih lewat perenungan ini menjadi satu motivasi iman kami
untuk kami dapat melihat bagaimana hubungan kami sesungguhnya satu dengan yang lainnya, terutama di dalam saudara-saudara dan juga di dalam jemaat. Bila mana ini masih menjadi kendala dalam hidup kami, terkadang kami menyakiti saudara kami ya Bapa, bahkan hati kami disakiti, sulit bagi kami untuk mengakui, terlebih lagi untuk mengampuni. Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada hari ini, hari kemerdekaan, kemenangan dalam iman kami Bapa, supaya kami dibebaskan dari dosa ini, dan kami mau untuk dapat saling mengasihi. Dan itulah, maka kami akan siap untuk menerima pengampunan dan berkat daripada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati umat-umat-Mu dalam segenap usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat Tuhan untuk bertahan di dalam dunia ini, bahkan untuk dapat menjalankan misi menjadi terang bagi sesama, menyokong pekerjaan pelayanan lewat gereja-Mu. Tuhan berkati sehingga ada kelimpahan dalam semua kebutuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi anak-anak yatim piatu bersama dengan janda-janda yang dimanapun berada. Kasih-Mu menjadi bahagian mereka. Demikian juga saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik di dalam pekerjaan. Tuhan akan tunjukkan yang terbaik. Dan yang berada di dalam keadaan sakit pada saat ini, baik yang terbaring di rumah sakit, Tuhan akan menumpangkan kuasa-Mu, memberikan pemulihan dan kesembuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap berkat-Mu. Bila mana ada umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan karuniakan dengan berkat khusus, kesehatan dan panjang umur. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.